Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alfian dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari pengembangan aplikasi web untuk identifikasi body shape dan personal fashion guidance. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang masalahnya. Di sini banyak pengguna kesulitan mengenali bentuk tubuh secara objektif. Terus juga ada kesalahan dalam pemilihan outfit sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman karakteristik tubuh. Selanjutnya ada informasi body shape yang tersedia masih bersifat umum dan sulit sulit diaplikasikan. Dan diperlukan aplikasi berbasis web yang praktis, mudah dipahami, dan berbasis pendekatan sistematis. Ini ada ide dan tujuan aplikasinya. Tujuan aplikasinya mengidentifikasi body shape pengguna, terus memberikan ringkasan ukuran tubuh, terus memberikan rekomendasi fashion yang sesuai. Aplikasi ini dirancang supaya mudah digunakan, tidak memerlukan alat khusus, dan menghasilkan output yang informatif dan aplikatif. Ini ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu, yang pertama dokumentasi, yang kedua ada studi pustaka. Terus di sini dokumentasi digunakan untuk mencatat proses pengembangan, pengujian fungsional aplikasi. Terus selanjutnya ada studi pustaka. Ini digunakan untuk mendukung perancangan sistem secara teoritis. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan user. User persona digunakan untuk mempresentasikan karakteristik pengguna target dan juga memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna. User persona membantu memastikan aplikasi bersifat user-centered. Persona disusun berdasarkan asumsi pengguna umum aplikasi fashion berbasis web. Ini ada user personanya, ada profile, ada biografi, ada motivation, ada goal, ada frustration, ada personality, teknologi, dan pain point-nya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan bertahap, terus juga berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada mendukung evaluasi dan perbaikan berulang. Metode prototyping ini sesuai untuk aplikasi interaktif seperti Shape to Style. Lalu selanjutnya ada tahapan metode prototyping. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pembuatan prototipe awal. Yang ketiga, evaluasi prototipe oleh pengguna. Dan yang keempat, revisi dan penyempurnaan prototipe. Yang terakhir, implementasi sistem akhir. Selanjutnya ini ada use case diagramnya. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem. Faktor utama dalam sistem adalah user. Use case mencakup yang pertama mengakses informasi, yang kedua mengikuti kuis, yang ketiga melihat hasil body shape, dan yang terakhir melihat rekomendasi fashion. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem. Terdapat dua diagram. Yang pertama itu ada alur global aplikasi, yang kedua ada alur detail proses kuis. Nah, si diagram ini menunjukkan pembagian aktivitas antara user dan sistem. Oke, selanjutnya ada sequence diagram. Di sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek pada proses kuis. Diagram ini memfokuskan pada yang pertama, interaksi antar user dan antar muka kuis, yang kedua, pengolahan jawaban oleh sistem, yang ketiga, proses perhitungan body shape. Sequence diagram ini membantu memahami alur logika sistem secara dinamis. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem. Diagram ini menunjukkan yang pertama kelas-kelas utama dalam aplikasi, yang kedua atribut dan metode tiap kelas, yang ketiga relasi antar kelas. Kelas diagram ini tetap relevan meskipun aplikasi tidak menggunakan database. Ini ada hasil prototipe awal. Prototipe awal dibuat sebagai presentasi awal sistem, bersifat sederhana dan fokus pada alur utama aplikasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk validasi kebutuhan dasar pengguna. Selanjutnya ada tabel evaluasi prototipe untuk revisi. Di sini ada aspek yang dinilai, ada indikator penilaian, dan skor rata-rata. Selanjutnya ada hasil revisi prototipe. Evaluasi prototipe dilakukan menggunakan tabel evaluasi pengguna. Nah, evaluasi mencakup aspek yang pertama kemudahan penggunaan, yang kedua kejelasan ketampilan, yang ketiga pemahaman hasil. Hasil evaluasi menjadi dasar revisi prototipe. Selanjutnya ada hasil implementasi sistem. Prototipe direvisi berdasarkan hasil evaluasi. Implementasi sistem menghasilkan yang pertama tampilan lebih informatif, yang kedua alur lebih jelas, yang ketiga antarmuka lebih siap digunakan. Sistem akhir dinilai lebih stabil dan user friendly.
Nah, ini untuk kesimpulannya, jadi Shape to Style ini berhasil dikembangkan menggunakan metode prototyping. Aplikasi mampu mengidentifikasi body shape, memberikan rekomendasi fashion. Metode prototype efektif untuk pengembangan aplikasi berbasis pengguna. Saran yang ingin ditambahkan yaitu penambahan fitur personalisis lanjutan, terus pengembangan ke platform mobile. Selanjutnya ada validasi dengan data pengguna yang lebih luas, lalu ada integrasi teknologi visual atau AI di masa mendatang. Gitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.